Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Coffee Story Behind It. Teman-teman semuanya, di video kali ini gue mau berbagi sedikit pengetahuan gimana caranya untuk kalibrasi grinder yang kita punya di rumah, terutama yang gue sering pakai di video-video gue, yaitu gue pakai grinder N600. Ini bukan Latina, ini yang KW. Nah, di video ini gue mau berbagi 3 cara untuk kita bisa kalibrasi ulang grinder yang kita punya. Langsung aja gue coba pindahin kameranya ini supaya ngeliat ke grindernya. Nah, untuk nyoba kali ini nanti gue akan coba giling dengan kopi. Tapi yang pertama yang harus kita siapkan adalah ini obeng plus ya, karena di sini yang akan kita buka tuh bagian yang sini. Langsung aja. Jadi kalau kita mau coba kalibrasi grinder yang kita punya N600 ini, jadi yang pertama kali harus kita buka itu bagian sininya. Nah, kalau mau ngebersihin, kita mau apa ya, yang ngebersihin dalemannya ini. Jadi kita kan udah misalkan 1 bulan pemakaian nih. Nah, terus itu nggak pernah kita bongkar nih bagian yang ini nih. Nah, itu di situ ada endapan-endapan sisa gilingan kopi yang nggak kebuang gitu. Jadi kalau menurut gue sih ini juga rutin untuk dibersihkan. Nah, gue udah coba bikin caranya. Gue udah coba bikin videonya gimana cara bersihin grinder kopi ini. Dan itu gue bongkar sampai detail banget. Kalian juga bisa lihat di playlist gue. Nanti gue cantumkan juga linknya di deskripsi. Nah, sekarang kita fokus ke sini, kalibrasi ya. Nah, yang perlu kita buka ini yang tadi. Kenapa di sini? Ya, penguncinya di sini gitu. Karena kunci utama untuk kalibrasi itu sebenarnya gampang, di sini aja. Hanya knob ini yang kita buka. Jadi ini ada 8 tingkatan. 8 tingkatan gilingan. Nah, ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Di sini juga dibagi gilingan untuk fine, gilingan untuk medium, dan gilingan untuk coarse. Nah, sedikit cerita aja ya. Jadi gini, medium itu kalau kita biasa pakai gilingan grand size medium itu kalau biasa kita pakai di N600 ini di mana biasanya? Di range-nya nomor 3 sampai dengan 5 ya. Sepakat di situ dulu nih. Entahlah, ada yang mau pakai 3, ada yang mau pakai 4, terserah. Ada yang mau pakai 5, terserah. Sepakatnya range-nya dari nomor 3 sampai nomor 5 itu untuk medium ya, untuk filter coffee ya, untuk V60 dan lain sebagainya ya, untuk manual brew gitu. Nah, sementara di nomor 1 sampai 2 itu biasanya sih yang gue temuin dan gue pakai juga itu untuk kebutuhan espresso. Nah, sebelum kita masuk ke kalibrasi, jadi ketika kita sering menggunakan grinder ini untuk giling kopi yang jelas, nah itu kan komponen-komponen di dalamnya itu bisa aja aus. Karena di dalamnya itu ada komponen bur, ada per, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh kalau ini kan neken nih. Ini kan dari 8 ini kita taruh 8 ini, kita yang cerita per dulu nih. 8 itu kan dia nggak terlalu neken nih pernya. Jadi kemungkinan nggak ada tekanan yang berlebih gitu. Nah, sementara kalau kita sering pakai di nomor 2, nomor 1, atau kita standby-in terus di nomor 3, nah itu pernya itu kemungkinan ya dia akan terbiasa dengan ukuran yang segitu gitu. Jadi dia nggak akan, gaya pegasnya itu nggak bagus lagi gitu. Jadi nggak melar lagi gitu. Intinya kurang lebih kayak gitulah. Jadi makanya kita harus sering kalibrasi. Kenapa? Karena komponen di dalamnya ini, entah mata burnya, entah per yang tadi kita bilang, itu bisa aja aus. Nah, itu yang menyebabkan gilingannya jadi nggak konsisten lagi gitu. Nah, oke, langsung aja ya. Ini yang biasa gue lakuin. Kalau temen-temen beda ya terserah, nggak apa-apa. Dan di sini gue mau coba berbagi ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk kalibrasi grinder ini. Ini yang pertama ya, cara yang pertama. Biar nggak berantakan, ini gue tutup dulu. Cara yang pertama gampang banget. Jadi ini kita mentokin dulu sampai yang paling coarse, 8 lebih. Habis itu kita buka. Wah. Habis kita buka knopnya, hati-hati jangan sampai hilang bautnya. Ini kita copot. Nah, ini udah kita copot. Ini kita putar searah jarum jam sampai mentok, Nah, sampai nggak bisa digerakin lagi ya. Ini udah mentok nih. Ini udah nggak bisa digerakin lagi nih. Nah, ketika udah nggak bisa digerakin ini, yang perlu kita lakukan adalah kita geser berlawanan arah jarum jam ya. Tadi kan kita searah jarum jam nih sampai mentok, sampai nggak bisa digeser lagi. Nah, itu biasanya 3 klik tuh. 1, 2, 3. Nah, ini 3 klik ini kalau coba kita hidupin ya, nah itu kan burnya berdekatan tuh.
bur belakang dan depan itu gini deh sebentar. Gue coba yang normalnya dulu ya. Nih. Nah, denger suaranya kan? Nah, suara ini menandakan bur depan dan bur belakang itu nggak gesek, nggak terjadi gesekan gitu. Ini tuh jaraknya longgar gitu. Nah, kalau kita pentokin sampai tadi nggak bisa digerakin, nah ini udah nggak bisa digerakin nih. Itu dia akan bunyi ini suaranya. Nah, itu berarti udah mentok banget tuh. Tinggal kita puter dia berlawanan arah jarum jam itu 3 klik. 1 berat, 2, 3. Nah, itu kan masih ada gesekan sedikit ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi masih ada gesekan sedikit, itu kita taruh yang paling ini. Setelah 1 lah, kita taruh setelah 1 di situ. Nah, sampai ketemu. Nah, ini setelah 1 yang ada titik-titik banyak itu ya. Habis itu kita tutup deh, kencengin. Coba kita dengerin sama-sama ya. Jadi ini akan gue geser ke nomor 1. Ini masih yang paling halus banget setelah nomor 1. Nah, kita dengerin sama-sama dengerin bedanya gimana. Nah, jadi ketika penanda ukuran gilingan ini, knob ukuran gilingannya ini berada di nomor 1, dia itu nggak terjadi gesekan lagi tuh. Nah, itu udah bisa dikatakan ukurannya itu halus gitu. Itu fine. Nah, tinggal kalau kalian mau lebih presisi lagi, itu memang coba digiling pakai kopi gitu. Nah, tapi itu nanti cara yang ketiga ya. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua gampang. Kita puter dulu ke yang paling kasar, habis itu kita buka. Dulu. Jadi cara yang kedua ini gampang, itu nggak perlu sampai 3 klik gitu. Bongkar knopnya, habis itu ini kan udah yang paling kasar tadi tuh. Bongkar knopnya, habis itu kita nyalain mesinnya, kita puter sampai terdengar bunyi gesekan antara bur depan dan bur belakang. Coba ya. Nah, nih terdengar ya bunyi gesekan. Nah, itu menandakan udah di yang sini, yang ini nih, yang sebelum 1 tadi, yang paling halus banget. Ini udah deh, tinggal dipasang. Nah, dipasang, kita kencengin dulu. Oke, sorry ya pakai tangan kiri posisi soalnya. Nah, coba ya, bunyi kan? Pindahin nomor 1, enggak. Pindahin. Hasilnya kurang lebih sama dengan yang tadi 3 klik kan. Nah, kita ulangin lagi ya, dengerin nih. Ini gua mentokin tuh, udah mentok. Kita dengerin suara gesekan bur depan dan bur belakang. Nanti kita pindahin ke nomor 1 juga. Itu sama dengan yang tadi yang pertama caranya. Kedengaran itu sama. Kalau yang ini bergesekan, yang nomor 1 udah nggak bergesekan. Ini ya, kita coba. Nah, itu cara yang kedua. Oke. Kalau cara yang ketiga itu agak lebih rumit memang. Sebenarnya rumit itu bukan karena kegiatannya, bukan karena setting ininya rumit dan lain sebagainya. Ini kita pakai kopi nyobanya. Jadi nanti kita akan coba beberapa kali. Coba deh dilebihin 3 klik, setelah mentok dapat gilingan seberapa, atau kita coba setelah mentok itu 5 klik dan lain sebagainya. Itu gilingannya berapa, bedanya tuh kayak gimana gitu. Nah, nanti kita menentukan itu berdasarkan kebiasaan kita nih. Jadi visual kita harus terlatih tuh ngelihat biasanya ukuran untuk gilingan filter tuh seberapa, untuk espresso tuh seberapa. Jadi yang paling gampang diidentifikasi dengan mata itu untuk filter kopi. Kenapa? Untuk V60 sih biasanya. Kenapa? Manual brew. Karena kita sering lihat, kalau gua sih maksudnya gini, kita sering bikin dan itu memang identifikasi itu gampang. Oh, banyak bulir-bulir yang nggak terlalu halus dan nggak besar banget, tapi cenderung rata semuanya gitu. Nah, itu kan biasanya di nomor 3 dan nomor 3 sampai nomor 5 kan. 3, 4, 5 itu untuk filter coffee itu, untuk manual brew. Kita sepakat dulu deh gini. Kita cari
di nomor 3 dulu aja ya. Jadi nomor 3 itu untuk V60 lah taruh. Untuk contoh V60, jadi kita akan giling dengan beberapa percobaan. Percobaan pertama adalah dari mentok 3 klik kita coba. Habis itu kita giling di ukuran nomor 3. Hasilnya gimana? Lalu yang kedua 5 klik. Nah, dari mentok. 5 klik dari mentok, habis itu kita giling juga di ukuran nomor 3, hasilnya gimana? Dan habis itu yang terakhir adalah 7 klik. Nah, 7 klik itu dari mentok, kita nanti giling juga untuk perbandingan jadi filter coffee itu di nomor 3 juga. Jadi akan ada 3 perbandingan grain size untuk contoh kalibrasi ini gitu. Langsung aja kita mulai ya. Gue bersihin dulu. Sorry. Nah, udah kita buka, kita bentokin dulu sampai nggak bisa digerakin lagi. Oke, ini udah ya. 3 klik yang tadi yang pertama. 1, 2, 3. Oke, 3 klik ya. Nih, kita pasang dulu ini di sini. Kita pasang lagi. Nah, ini cara yang ketiga memang prosesnya agak lumayan lama ya, tapi nggak apa-apa. Justru ini juga bisa lebih presisi sih kita ngaturnya. Nah, gue siapin kopinya dulu. Ini gue akan pakai dikit aja lah ya. Pakai berapa? 3 gram aja. Ya, 3 gram aja gue pakai. Nah, 3 gram gue pakai. Habis itu nanti gue akan taruh di tisu. Nah, gue akan jejerin, gue taruh di tisu dan kita akan sama-sama lihat. Nanti gue akan sedikit jelasin lagi. Udah, langsung. Ini nomor 3. Maaf. Nah, ini kita giling ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hasilnya. Gue akan taruh di sini ya. Nanti gue pindahin kameranya, nanti kita lihat sama-sama. Oke. Ini yang 3 klik dari pentok. Coba kita bongkar, kita kasih lagi yang paling kasar. Kita copot lagi knopnya. Copot. Nah, kita pentokin lagi sampai nggak bisa digerakin. Nah, sekarang 5 ya, 5 klik dari bentok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita taruh sama posisinya. Yang paling halus sebelum 1 tadi itu ya. Kita masukin lagi bautnya. Kita kasih ukuran yang nomor 3. Nah, ini nomor 3. Terus kita timbang pakai 3 gram kopi. Pakai 3 gram. Nah, yang tadi kita bersihin dulu supaya nggak sisa-sisa yang tadi itu nggak ngikut. Jadi kita bersihin dulu. Oke ya, udah cukup bersih. Supaya sisa yang pertama tadi itu nggak ngikut, jadi nggak rancu nanti hasilnya. Oke, lanjut kita giling. Bismillah. Oke, kita taruh di sini ya. Bersihin dulu. Kita bedain lagi kalibrasi yang ketiga. 7 klik setelah mentok. Apa yang terjadi, hasilnya gimana, nanti kita bisa bandingin. Itu untuk identifikasi visual juga bahwasannya, oh grain size yang segini dikira cukup nih. Nanti tinggal dikalibrasi melalui rasa. Kalau memang dirasa kurang ya silakan di-adjust masing-masing lagi. Copot knopnya. Mentok, putar sampai mentok searah jarum jam. Nah, ini udah mentok. Kita 7 klik ya dari mentok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita coba nih bedanya tuh gimana. Oke. Nomor 3, 3 gram kopi. Asumsinya untuk manual brew ya, untuk V60 lah kita taruh.
taruh di sini, hidupin mesin. Oke, nah jelas banget kelihatannya dan beda memang. Oke, ini udah cukup. Coba gua arahin ke sini ya kameranya. Sebentar. Agak gua geser karena kurang kelihatannya. Nah, teman-teman bisa kita lihat sama-sama ya. Ini gue coba. Semoga kelihatan ya kalian ya. Gue deketin lampunya biar semakin jelas kelihatan. Nah, ini yang sini. Nah, ini kalibrasi pertama. 3 klik setelah mentok. Ya, ini kalibrasi kedua. 5 klik setelah mentok. Dan ini yang ketiga, 7 klik setelah mentok. Gue coba zoom, kita lihat perbandingannya ya. Kalau dari sini tuh udah hampir kelihatan nih. Ini sama ini tuh gue sih kelihatan ya. Di kamera semoga kelihatan. Satu dulu deh yang ini nih. Nah, ini 3 klik setelah mentok dan ini 5 klik setelah mentok. Kita lihat ya perbedaannya tuh. Ini tuh bouldernya masih banyak. Tuh lihat. Jelas ya. Kalau ini kita lihat hampir konsisten. Nah, ini 3 klik setelah mentok, ini 5 klik setelah mentok. Biasanya sih gue pakai filter coffee yang ini ya. Yang tadi kalibrasi yang pertama itu 3 klik setelah mentok. Sementara kalau kita bandingin sama yang 7 klik setelah mentok, kalau menurut gue tambah jauh lagi perbedaannya. Nih kita bisa lihat ya. Ini yang 7 klik setelah mentok dan ini yang 5 klik. Jangan bandingin ke yang 3, kalau mau nggak apa-apa. Nih, kita putar, kita coba bandingin yang ke 3 klik. Jauh banget perbandingannya. Nah, ini 3 klik setelah mentok. Tuh. Ya. Tuh. Gue geser-geser tuh hampir, ya kurang lebih ini hampir konsisten lah. Memang masih ada yang beberapa agak lebih besar gitu. Tapi kalau yang ini parah. Nih, ada yang halus banget tuh. Ada yang gede-gede nggak jelas kayak gitu kan, boulder-boulder gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah intinya untuk kalibrasi yang kita pakai di perbandingan visual ini gitu. Gue balikin lagi ke set semula ya, bentar. Iya, itu tadi mungkin 3 cara kalibrasi serta tips and trick yang bisa gue coba bagikan untuk di video kali ini. Semoga kalian juga bisa ngelakuin ketiga cara tersebut. Tinggal pilih mana yang kalian suka dan mana yang kalian yakini itu mendekati target grain size yang kalian tentukan. Yang tentunya untuk kalibrasi agar hasilnya semuanya sama gitu loh. Dari waktu ke waktu seduhan kita itu selalu sama gitu. Intinya kalibrasi kan untuk menjaga konsistensi dari seduhan kita kan. Termasuk salah satunya itu. Oke. Mungkin dari ketiga cara yang bisa gue bagikan itu kalian juga bisa coba masing-masing. Kalian cocok yang mana? Terserah, silahkan pakai sesuai dengan keinginan dan kesanggupan kalian masing-masing. Oke, mungkin segitu aja video yang bisa gue bagikan untuk sharing kali ini. Tetap jika kalian suka dengan konten-konten video yang gue bikin, silahkan bantu untuk kita sama-sama kembangkan channel ini untuk lebih banyak lagi gue bisa berbagi ke kalian semuanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terupdate dari channel Coffee Story BND. Dan juga jangan lupa untuk like, share jika video ini bermanfaat, dan juga ketika ada pertanyaan, kritik, saran untuk gue silahkan tulis di kolom komentar. Gue Hendy, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan lupa ngopi.